Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang penuh sukacita dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda merasa sudah bekerja dengan keras, sudah berdoa dengan bersungguh-sungguh, namun pintu berkat seolah-olah masih tertutup rapat? Hari ini kita akan merenungkan rahasia rohani tentang terobosan berkat. Mari kita siapkan hati untuk menerima hikmat yang dari Tuhan agar hidup kita berkelimpah-kelimpahan senantiasa atas berkat-berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kunci Mengalami Terobosan Berkat. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Mu saat ini. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk memahami kunci-kunci rahasia dalam mengalami terobosan berkat sesuai dengan kehendak Engkau. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami agar tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan kebenaran Engkau. Biarlah setiap penghalang dipatahkan, sehingga pintu-pintu anugerah terbuka lebar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah dinamika kehidupan di zaman sekarang ini yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, kita semua pasti pernah berada pada suatu titik di mana kita merindukan suatu perubahan yang besar atas hidup kita. Kita kemudian sering bertanya dalam hati, kapan ya terobosan berkat itu akan datang menghampiri hidupku? Renungan ini hadir untuk menemani perjalanan iman Anda dalam menemukan kunci mengalami terobosan berkat Tuhan. Penting untuk kita sadari bahwa berkat Tuhan tidak selalu berbicara tentang materi dunia, tetapi juga tentang soal damai sejahtera, soal kekuatan di masa sulit, dan juga pemulihan bagi jiwa kita. Melalui setiap ulasan dalam renungan ini, kita akan belajar bahwa kunci terobosan sejati seringkali dimulai dari hati yang taat, iman yang teguh, dan hubungan yang dekat dengan Allah Sang Pemberi Berkat. Mari kita buka hati untuk menerima tuntunan Roh Kudus dan bersiaplah melihat tangan Tuhan bekerja mendatangkan suatu terobosan yang luar biasa bagi hidup kita semua. Mari kita baca firman Tuhan pada Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang merindukan apa yang disebut dengan terobosan. Kita sering membayangkan suatu terobosan itu sebagai suatu pintu yang tiba-tiba terbuka. Hutang yang lunas seketika, atau kesembuhan yang terjadi dalam sekejap mata. Tentu saja Tuhan itu sangat sanggup untuk melakukan semua itu. Namun jika kita mempelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita akan menemukan bahwa terobosan berkat itu bukanlah sekedar keberuntungan di bidang rohani, melainkan suatu hasil dari sebuah keselarasan hati kita dengan prinsip-prinsip kebenaran kerajaan Allah.
Mari kita bedah Filipi 4 ayat 19. Kita baca sekali lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang pertama, mengenal sang sumber berkat, yaitu Allahku. Kata pertama yang sangat penting di sini adalah Allahku. Rasul Paulus tidak mengatakan Allah secara umum, melainkan Allahku. Ini berbicara tentang suatu hubungan yang begitu dekat, yang begitu personal, sangat pribadi. Terobosan berkat itu dimulai ketika kita berhenti melihat berkat itu sebagai suatu objek. Dan kita mulai melihat Tuhan sebagai subjek. Seringkali kita lebih mencintai berkat Tuhan daripada mencintai Sang Pemberi berkat. Kunci pertama untuk mengalami terobosan adalah memastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah suatu hubungan yang sungguh sangat dekat, hubungan yang sungguh sangat intim. Apakah Tuhan benar-benar sungguh menjadi Allahmu? Ataukah Tuhan hanya sebagai ban serep yang Anda panggil saat ban kehidupan Anda sedang kempes? Tuhan rindu memberkati semua anak-anaknya, tetapi Tuhan itu ingin kita ini mengandalkan Tuhan bukan karena apa yang bisa Tuhan berikan kepada kita, melainkan karena siapa Tuhan itu bagi kita. Terobosan seringkali tertunda bukan karena Tuhan tidak sanggup, tetapi karena hati kita sesungguhnya belum siap untuk mengelola berkat tersebut tanpa kita menjadi jauh dari hadirat Tuhan. Yang kedua, membedakan keinginan dan juga keperluan. Frasa yang berkata, segala keperluanmu. Rasul Paulus menulis bahwa Allah itu memenuhi segala keperluanmu, bukan segala keinginanmu. Ini adalah poin yang seringkali menjadi suatu batu sandungan bagi kita. Dalam bahasa aslinya, kata keperluan adalah kreia. Ini merujuk pada apa yang benar-benar dibutuhkan untuk dapat menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan adalah Bapa yang baik. Seorang ayah yang baik tidak akan memberikan pisau yang tajam kepada anaknya yang masih balita, meskipun anak itu terus merengek-rengek sambil menangis meminta pisau itu. Tetapi ayah yang baik tidak akan pernah memberikan pisau itu. Terobosan berkat seringkali terjadi ketika kita mulai mau menyelaraskan keinginan kita dengan kebutuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Saat kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka keperluan kita mulai dari sandang, mulai dari pangan, hingga suatu kekuatan mental dan juga kedamaian yang kita butuhkan, semua itu akan dicukupkan secara ajaib dengan caranya Allah, sesuai dengan waktunya Allah. Yang ketiga, ukuran surga, bukan ukuran dunia. Frasa yang berkata, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini adalah bagian yang paling membangkitkan iman kita. Tuhan tidak memberkati kita dari kekayaannya, melainkan menurut kekayaannya. Bayangkan seorang miliarder yang memberikan 10.000 rupiah kepada seorang pengemis.
dia memberi dari kekayaannya. Tetapi pemberian itu sesungguhnya tidak mencerminkan kekayaannya yang sesungguhnya. Namun jika dia memberikan sebuah rumah, memberikan suatu modal usaha, dan memberi, maka dia itu sudah memberi menurut sebanding dengan kekayaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa dan kekayaan Tuhan kita sungguh tidak terbatas. Jika saat ini Anda sedang berada di jalan yang buntu secara finansial, soal kesehatan juga, atau soal relasi, ingatlah bahwa sumbernya bukan dari tabungan Anda, bukan dari ekonomi dunia atau ekonomi negara kita, dan bukan juga dari koneksi orang dalam. Sumbernya adalah kekayaan kemuliaan Allah. Terobosan terjadi ketika kita berhenti melihat dompet kita yang kosong dan kita mulai mau melihat gudang surgawi yang penuh. Saudaraku, mengertilah akan satu hal ini, bahwa saluran terobosan adalah gaya hidup yang memberi. Kita tidak boleh melupakan konteks mengapa Rasul Paulus mengucapkan ayat ini. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang sangat murah hati. Mereka bukan jemaat yang kaya raya. Mereka mengirimkan bantuan kepada Rasul Paulus berkali-kali saat Rasul Paulus dipenjara dan menderita. Ayat 19 ini sebenarnya adalah balasan janji Tuhan atas kemurahan hati jemaat Filipi. Prinsip rohaninya sangat jelas. Tangan yang terbuka untuk memberi adalah tangan yang terbuka untuk menerima. Banyak orang menginginkan suatu terobosan, tetapi menggenggam erat apa yang mereka miliki dengan rasa takut, rasa cemas. Rasa takut akan kekurangan adalah suatu penghalang yang terbesar bagi terobosan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berani memberi di tengah segala kekurangan kita, seperti digambarkan oleh jemaat Filipi, kita ini sebenarnya sedang menyatakan kepada dunia roh bahwa kita tidak bergantung pada uang dunia ini, melainkan kita bergantung pada Allah kita. Tindakan iman inilah yang memicu terjadinya terobosan dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, landasan utamanya adalah frasa yang berkata, dalam Kristus Yesus. Segala janji Allah itu adalah ya dan amin. Hanya dalam Kristus Yesus. Tanpa Kristus, maka Filipi pasal 4 ayat 19 hanyalah kata-kata motivasi yang kosong belaka. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kutuk kekurangan sudah dipatahkan dan kita diadopsi sebagai ahli waris kerajaan Allah. Terobosan yang paling hakiki bukanlah saat kita menerima uang yang banyak, melainkan saat kita memiliki Kristus. Karena dalam Kristus, kita ini memiliki segalanya. Rasul Paulus sendiri berkata di ayat sebelumnya bahwa dia telah belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan, baik saat Rasul Paulus sedang kelimpahan maupun saat sedang kekurangan. Inilah kunci terobosan yang sebenarnya. Kepuasan di dalam Tuhan. Anehnya ketika kita sudah merasa cukup di dalam Tuhan dan tidak lagi mengejar-ngejar berkat. Justru berkat itu yang seringkali datang mengejar kita. Saudaraku,
Ada beberapa langkah praktis menuju terobosan untuk mengalami terobosan berkat berdasarkan Filipi pasal 4 ayat 19. Mari kita lakukan 3 hal ini. Yang pertama, evaluasi prioritas. Apakah Anda saat ini sedang mencari berkat atau mencari Tuhan? Kembalilah membangun persekutuan yang intim, yang dekat melalui doa kita, melalui perenungan firman Tuhan setiap hari, melalui pujian, melalui penyembahan kita. Yang kedua, ubah kata-kata Anda. Berhenti memperkatakan kekurangan. Misalnya, ya saya sudah tidak mampu lagi. Atau saudara berkata, semua itu tampak sulit untuk dilakukan. Mulailah memperkatakan janji Tuhan. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya. Yang ketiga, iman datang dari pendengaran akan firman. Mulai memberi. Jangan tunggu kaya dulu baru memberi. Mulailah berbagi dari apa yang saat ini ada pada Anda. Sekecil apapun itu, berilah dengan hati yang tulus. Ini adalah bentuk ketaatan yang akan membuka pintu-pintu berkat langit terbuka untuk dicurahkan kepada kita. Saudaraku, terobosan berkat bukanlah tentang mendapatkan apa yang ingin kita inginkan dalam sesuai dengan waktunya kita, melainkan tentang melihat penyediaan Tuhan yang sempurna dalam waktunya Tuhan. Allah itu tidak pernah terlambat dan Allah itu tidak pernah berhutang kepada siapapun. Percayalah saat ini, bahkan di tengah badai kehidupan sekalipun yang sedang terjadi, Allah itu sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Allah sedang mempersiapkan suatu kekayaan dan juga kemuliaannya untuk dicurahkan bagi kita semua yang setia, yang terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Tetaplah melangkah, tetaplah engkau percaya, dan tetaplah engkau bermurah hati memberi. Karena Allahmu adalah Allah yang memegang janjinya. Tuhan Yesus pasti akan memberkati Anda dengan suatu terobosan yang melampaui segala akal manusia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas janji-Mu dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Saat ini kami datang membawa setiap kebutuhan dan beban hidup kami ke hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber segala berkat yang tidak pernah kering. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan sepenuhnya mengandalkan kekayaan dan juga kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Bukalah pintu-pintu kesempatan, berikanlah hikmat berikanlah hikmat Engkau dalam kami mengelola apa saja yang ada pada kami, dan kiranya terobosan berkat terjadi atas kesehatan, atas pekerjaan, serta keluarga kami. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami selagi kami menanti akan penggenapan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan juga dalam segala usahanya. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati.
dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun saudara kami berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, maka saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan dengan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan dalam beban yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru, dan Engkau memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan memampukan engkau untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.